92,6 RPKD FM masih dari Gedung Dharma Negara Alaya Jalan Mula Warnaman nomor 1 Lumintang Denpasar. Selamat siang warga kota. Siang hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Yang pertama ada Dr. Luh Putu Sri Armini, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dan Dr. Ida Bagus Gede Eka Putra, beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Sehat semua ya? Sehat. Oke, Dok, topik kita kali ini yang masih hangat karena memang belakangan masih cukup banyak orang yang memperbincangkan dan bahkan kita sudah melakukan semacam pencegahan juga untuk jangan sampai masuk. Nah, apa itu? Ini ada virus corona yang endeminya awalnya dari Wuhan di Cina. Mungkin bisa dikasih penjelasan terlebih dahulu, Dok, apa itu sebenarnya virus corona? Begini, virus ini adalah penyebab dari satu penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Nah, jenis ini jenis yang baru sebenarnya. Untuk sakit infeksi saluran pernapasan atas itu banyak sebenarnya penyebabnya ya, beberapa virus gitu, bisa juga bakteri dan lain sebagainya. Namun ini jenis yang baru ditemukan seperti itu. Oke, jenis yang baru. Nah, kalau berbicara tingkat bahayanya, Dok, dari virus-virus yang pernah ada gitu kan, kalau virus-virus ini sebenarnya hampir banyak juga yang hampir katakanlah setiap tahun selalu ada virus baru, dan untuk tahun 2020 ini merebak di awal tahun sudah ada virus corona. Tingkat bahayanya, Dok? Nah, begini, sebenarnya sih semua virus itu berbahaya. Dari sudut mana kita memandang, berbahayanya itu ketika tubuh itu tidak bisa melawan gitu ya, melawan atau merespon. Biasanya kan tubuh itu punya satu pertahanan alamiah. Begitu ada benda asing masuk, pasti dia membentuk satu antibodi melawan gitu kan. Nah, kemudian kalau ini bilang berbahaya ya berbahaya karena vaksinnya belum ada gitu. Itu yang menyebabkan. Kemudian juga bagaimana asal-usul dan lain sebagainya itu masih dalam penelitian begitu, apakah dia bisa menular dari manusia ke manusia atau binatang ke manusia, masih dalam penelitian, sehingga kita memang harus berhati-hati. Semua berbahaya kalau daya tahan tubuh kita lemah. Jadi kalau daya tahan tubuh kita lemah, kemudian perilaku kita juga tidak baik gitu ya. Tapi kalau sudah tahu bagaimana cara mencegahnya, mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan seperti itu. Oke, nah tentu dari semua hal yang muncul ini, munculnya virus corona juga pasti ada penyebabnya. Nah, kalau berbicara penyebab, apa sih yang kadang banyak di antara kita yang kurang tahu, Dok, penyebabnya apa sih sebenarnya, terus bagaimana juga nantinya kayak gitu? Ya, ini pasti ini sakitnya yang timbul, yang muncul itu kan infeksi saluran pernapasan. Penyebabnya ya virus itu. Jadi namanya novel coronavirus. Jadi itu penyebabnya ya virus itu gitu. Nah, itu. Nah, kemudian ini ditemukan pertama kali terjangkit kan di salah satu wilayah itu ya, di Cina, di Wuhan nih. Dan mungkin menyebar ke beberapa tempat, tapi belum seluruh tempat ya, termasuk juga kita di Denpasar belum kita temukannya. Oke, nah kalau dari ketika kasus ini ada, bahkan di daerah asalnya di Wuhan sendiri ini kan sampai diisolasi. Ya. Apakah memang seperti itu, Dok, ininya, penanganannya? Betul. Ya, kalau memang itu sudah, nah untuk mendiagnose orang dengan infeksi saluran pernapasan ini disebabkan oleh virus apa gitu kan harus diperiksa dulu. Mungkin kalau di Wuhan itu sudah terdiagnosa pasti, yang namanya sudah confirm di hasil pemeriksaan swab tenggorokannya itu sudah confirm memang itu yang menyebabkan, sehingga perlulah dia diisolasi begitu.
Nah, kalau sekarang kita untuk di Bali, khususnya di Denpasar gitu ya, memang beberapa ada kriteria ya, jadi yang harus kita pedomani. Yang pertama itu kasus dalam pengamatan, gitu. Kasus dalam pengamatan, kemudian secara medis pengamatan, pengawasan, probable atau suspek, kemudian kasus confirm yang sudah konfirmasi. Tapi untuk memudahkan masyarakat mungkin kita bagi dua aja, jadi dalam pengawasan dan sudah suspek gitu. Kedua jenis ini yang sakit ini jadi sama-sama pernah kontak ataupun datang dari negara tertular. Contohnya dari Wuhan, dia sempat ke Wuhan atau datang dari Wuhan. Kemudian gejala daripada ini adalah panas tinggi, kemudian sakit tenggorokan, bisa disertai batuk dan pilek itu. Jadi itu. Jadi kalau dia sudah pernah ke sana, kemudian dia dalam pengawasan kalau dia tidak sesak. Kemudian dia menjadi suspek kemungkinan kalau dia sesak gitu. Ya, jadi supaya jelas gitu, tidak semua misalnya kita habis baru makan gitu dari rumah makan Cina gitu misalnya. Jadi sudah pasti enggak ya. Jadi itu harus ada kontak dulu ke negara tertular gitu. Jadi tidak usah terlalu khawatir gitu ya, takut dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kategorinya itu dua itu. Karena kadang kalau berbicara masyarakat karena ini kasusnya masih hangat gitu kan. Biasanya kalau baca kadang cari di internet gejalanya seperti itu, aduh udah nih apa yang harus dilakukan, terus tiba-tiba istilahnya menyimpulkan diri bahwasanya sudah kena itu. Nah gitu. Itu cara mengetahuinya, kita melakukan tes atau seperti apa, Dok? Iya, itu mengetahuinya itu ini harus pernah kontak ke negara tertular gitu. Kalau kita memang tidak pernah kontak di negara tertular atau datang dari negara itu, tidak usah khawatir, mungkin saja itu infeksi saluran pernafasan oleh virus yang lain, bisa virus influenza, virus apa gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya itu harus ada kontak dulu dari negara tertular gitu. Kalau kita tidak pernah kontak, kemungkinan besar enggak ya, jadi seperti itu. Dan semoga enggak juga ya. Iya, enggak lah gitu. Satu pertanyaan sebelum kita break nanti ke Dr. Goseka. Dok, ini kan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit terutama di Dinas Kesehatan. Pencegahan yang sudah dilakukan sampai saat ini, Dok, oleh katakanlah pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan apa, Dok? Ya, untuk pencegahan ini yang penting kan bagaimana kita melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat, itu baik lewat secara langsung melalui puskesmas maupun melalui media-media sosial itu. Yang terpenting satu, masyarakat dalam hal ini menyimak beritanya yang memang sumbernya yang resmi ya, misalnya dari WHO atau dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar itu yang memang betul-betul resmi. Yang kedua berupaya melakukan pencegahan. Satu, kita paham dulu apa sih itu coronavirus ini, ya, gejalanya seperti apa, kemudian baru bisa mencegah. Jadi intinya bagaimana masyarakat bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, itu kunci. Yang pertama apa? Satu, jaga kondisi, istirahat yang cukup, kondisinya yang bagus. Yang kedua, apabila batuk pilek, kita mengupayakan suatu etika batuk yang baik, misalnya untuk pakai masker atau pakai tisu dan sebagainya. Yang ketiga, lu bisa hindari dulu kontak. Saat ini kontak dengan berita-berita yang kena flu, terutama yang berasal dari daerah-daerah yang tertular itu. Adapun mereka yang pernah berangkat ke sana balik di sini, kemudian mengalami demam, flu, ya kita hindari itu. Kemudian juga dalam hal memasak makanan, daging, ikan semuanya itu supaya sampai matang lah, sampai matang. Kemudian hindari juga dulu berpergian ke tempat-tempat yang daerah-daerah yang memang tertular.
Jadi itu beberapa hal yang bisa kita disampaikan kepada masyarakat. Yang penting kita tidak perlu panik, tapi tetap waspada melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, yang penting intinya harus percaya juga sama informasi-informasi Iya. resmi dari pemerintah ya, Dok ya. Buktinya kan di masyarakat kemarin di koran banyak sekali sekian orang desa tapi setelah diperiksa ternyata negatif semua. Negatif. Nggak ada gitu. Jadi, Yang penting intinya kita berharap yang terbaik juga ya. ya harus yang terbaik. Oke, peran serta dari masyarakat juga penting. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya ini banyak masyarakat yang mendapatkan informasi statement langsung dari pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan. Adakah statement resmi dari Kementerian Kesehatan terkait pencegahan atau ini bahaya banget kayak gitu, Dok? Ya, jadi begini, untuk dari Kementerian Kesehatan sebenarnya tidak oh ini bahaya banget, tidak seperti itu ya. Jadi hanya warning, jadi kita tidak panik namun tetap waspada. Jadi tadi sudah disampaikan sama Dr. Eka ini, jadi tidak panik namun tetap waspada. Kewaspadaan itu dengan cara apa? Jadi kalau tadi itu ada 2 kriteria, kalau tidak dapat ke negara tertular begitu, jadi itu kemungkinan tidak virus corona gitu ya. Jadi tapi ini tetap waspada. Nah, kewaspadaan ini tadi dibilang bagaimana pencegahan dan lain sebagainya dengan perilaku bersih itu ya. Jadi mencuci tangan sesering mungkin sehabis mengambil sesuatu atau hewan sesuatu dan lain sebagainya. Oke, Dok, kalau saya minta tanggapan deh. Ini kemarin juga ramai di beberapa grup WA gitu kan. Pemberitahuan Kementerian Kesehatan kepada publik bahwa virus corona influenza kali ini serius. Metode pencegahannya adalah menjaga tenggorokan tetap lembab, jangan sampai tenggorokan Anda mengering. Dengan demikian jangan menahan dahaga Anda karena begitu membran di tenggorokan Anda akan kering. Virus akan menyerang ke dalam tubuh dalam waktu 10 menit. Minumlah 50 sampai dengan 80 cc air hangat, 30 sampai 50 cc untuk anak-anak sesuai umur. Nah, ini setiap kali Anda merasa tenggorokan kering, jangan menunggu, simpan air di tangan. Jangan minum banyak pada satu waktu karena itu tidak membantu. Hingga akhir Maret jangan pergi ke tempat-tempat ramai. Memakai masker yang diperlukan terutama di kereta atau transportasi umum. Hindari makanan yang digoreng atau pedas dan tambahkan vitamin C. Tanggapannya, Dok? Ya, jadi gini, terhadap berita itu sebenarnya kan ada baiknya untuk kewaspadaan kita. Tapi kita tidak boleh terlalu takut gitu ya. Kayak kalau tenggorokan supaya tidak kering harus tetap minum secara terus-menerus sedikit-sedikit, artinya itu tapi terus. Itu kan tidak saja pada coronavirus, pada virus yang lain, influenza misalnya seperti itu juga harus seperti itu. Nah, kemudian juga bepergian gitu, kalau saat ini tidak ada larangan untuk Indonesia atau Bali atau mungkin Denpasar ke tempat-tempat yang ramai atau apa dan lain sebagainya. Tapi memang secara umum kalau kita ada infeksi virus gitu, misalnya saluran pernapasan atas seperti pilek, batuk itu ya memang harus dikurangi keluar supaya tidak menularkan kepada orang lain. Memang harus pakai masker dan lain sebagainya, itu secara umum sebenarnya. Tapi jangan direspon secara respon itu ketakutan secara berlebihan gitu, biasa saja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak pernah kontak ke negara asal merebaknya virus ini ya kita tidak usah khawatir seperti itu. Oke, ya semoga menjadi penjelasan juga kepada masyarakat biar enggak ketika dapat berita seperti itu langsung menjadi takut sendiri. Nah, jangan takut tapi tetap waspada kan itu. Waspada itu dengan cara perilaku kita, termasuk juga tadi itu minum sedikit-sedikit tapi terus, itu memang ada benarnya juga itu gitu. Tapi jangan dikait-kaitkan menakut-nakuti gitu ya istilahnya, karena ada virus yang mematikan dan lain sebagainya jadi takut kemana-mana dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Dan ini lagi satu, kita dalam hal ini sebenarnya Dinas Kesehatan, baik dari Kementerian Kesehatan, provinsi maupun kabupaten kota soalnya sudah siap ya.
Jadi kita kerjasama juga dengan jajaran kesehatan seluruhnya, dengan juga KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Itu begitu datang misalnya tamu rombongan ataupun orang gitu dari negara tertular, itu nanti akan ada apa namanya scanner, termometer scanner ya, jadi di bandara. Jadi begitu suhu penumpang di atas 38 kan sudah terpantau, di atas 38 derajat Celcius dipantau, nanti dia diarahkan untuk dia dicek, di anamnese, diperiksa apakah dia kasus dalam pengawasan orang ini ataupun apa gitu, suspek ditentukan. Kalau dia dalam pengawasan mungkin ya sudah, tidak apa-apa diberikan, karena setiap tamu yang datang itu kan dia dikasih health alert card, itu kan kartu kesehatan itu tercatat. Nanti kalau ada yang dicurigai, kantor kesehatan pelabuhan itu sudah menginformasikan kepada petugas surveillance kita yang ada di dinas kesehatan kabupaten kota, di mana dia menginap, alamatnya itu kan apakah contoh misalnya apakah di Gianyar atau di Badung, itu sudah ada kontak dari KKP ke dinas ini. Nah, kita terus awasi, karena kita kan tidak, artinya bertindak pada waktu yang tepat gitu, tidak nanti semua orang dikarantina nanti yang tidak perlu, tidak gitu. Jadi tidak berlebihan seperti itu. Jadi sudah ada protapnya seperti itu, jadi tidak usah khawatir gitu kepada masyarakat. Jadi nanti itu ditindaklanjuti oleh dinas surveillance dinas kesehatan yang bekerja sama juga dengan surveillance rumah sakit kemana mereka seharusnya seperti itu. Oke. Dok, ini terkait dengan penanganan. Kalau tadi dokter bilang sudah ada kerjasama dengan KKP gitu kan. Nah, kalau penanganan dari wisatawan yang memang katakanlah dia berasal dari daerah tertular dan kita nggak tahu gitu kan, SOP-nya seperti apa? Apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kita dari dinas kesehatan yang tentu harus koordinasi juga dengan dengan rumah sakit atau dengan pihak hotel gitu, Dok? Iya, mungkin dapat kami informasikan, tadi kan saya sudah bilang, jadi garda terdepannya adalah kantor kesehatan pelabuhan. Di situ men-scan. Jadi misalnya ada satu pesawat datang dari negara tertular gitu kan. Sebenarnya thermal scanning ini tidak itu saja, semua itu dipantau gitu. Jadi begitu di atas 38 suhu tubuh penumpang itu sudah terdeteksi dan itu nanti dipanggil untuk diperiksa gitu kan. Nanti itu kan sudah saya sampaikan, diinformasikan ke dinas masing-masing dari di mana dia menginap ataupun menuju kemana dan sebagainya. Nanti bila diperlukan dia memang masuk kriteria suspek itu dirujuk ke rumah sakit rujukan. Sampai saat ini saya informasikan untuk di Bali, rumah sakit rujukan untuk infeksi saluran pernafasan ini ada 3 di Rumah Sakit Sanglah, kemudian daerah timur Rumah Sakit Gianyar, dan di Rumah Sakit Tabanan. Namun beberapa rumah sakit, jadi khususnya di Denpasar sudah siap juga seandainya memang ada suspek seperti itu. Gitu. Artinya sudah ada kesiapan sebenarnya dari rekan-rekan kita gitu kan? Iya. Oke, nah ada yang bertanya, Dok, di direct message Instagramnya radio nih, mungkin bisa dijawab, gimana cara membedakan antara gejala flu biasa dan gejala corona, karena gejalanya hampir mirip dari Wijaya Permata. Oh gitu ya, Wijaya ya, jadi gini, sebenarnya tidak ada beda yang mencolok ya, jadi sama gejalanya infeksi saluran pernafasan. Jadi pilek, kemudian sakit menelan, lama-lama jadi batuk. Kalau dia sudah turun di saluran nafasnya terinfeksi, batuk, dia kan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan virus atau mekanisme pertahanan dari tubuh kita itu tidak spesifik gitu gejalanya untuk membedakan gitu. Yang bisa membedakan hanya memang cek lab. Jadi di swab, dioles gitu tenggorokannya, terus dibawa ke lab gitu. Jadi
Dan saat ini laboratorium kita itu di Indonesia sudah siap, ada di 5 laboratorium, jadi mungkin 24 jam sudah ada hasilnya kalau memang ada suspek itu, seperti itu ya. Jadi kalau dari gejala sulit membedakan ya. Oke, ya. Ini perlu Gitu. dipahami juga kepada Ya. warga Kota Denpasar ya. Iya, tapi begini, kalau seandainya memang ada gejala pilek gitu kan, nyeri tenggorokan, batuk, itu memang sesegeralah mungkin menemui petugas kesehatan ya. Jadi bisa di dokter praktek, bisa di klinik, bisa di puskesmas gitu, rumah sakit gitu. Jadi sehingga kita memang bisa tertangani dengan baik. Itu seperti itu. Kemudian juga jangan lupa menjaga daya tahan tubuh nih. Jadi makanan yang bergizi gitu kan, kemudian berolahraga dan lain sebagainya gitu. Intinya kita menjaga daya tahan tubuh kita supaya tidak terkena virus, karena pada dasarnya semua virus itu juga menyebabkan kita sakit. Cuman ini karena strain yang baru. Itu belum ada vaksinnya, sehingga seperti menakutkan gitu. Padahal kita tidak usah panik, kemudian juga yaitu tetap waspada. Dan dapetin informasi yang benar ya dok ya. Iya betul. Jadi bisa perkembangannya itu bisa dipantau di webnya WHO. Jadi itu pasti itu. Jadi artinya di situ bisa dilihat. Oke, terima kasih dok. Nah, siang hari ini kita masih membahas terkait dengan virus corona atau novel coronavirus. Masih ada tambahan narasumber lagi. Kalau tadi ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar yang sudah banyak menjelaskan terkait dengan apa itu virus corona, bagaimana kesiapan rekan-rekan kita. Nah, siang hari ini saya sudah kedatangan narasumber dari Rumah Sakit Wangaya, ada Dr. Dewo Putu Alit Parwite nggih, MKes. Beliau adalah PLT Direktur RSUD Wangaya, dan masih ada Dr. Ida Bagus Gede Kaputra, Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Oke, saya ke PLT Direktur RSUD Wangaya dulu. Ini kesiapan kalau Rumah Sakit Wangaya ini kan rumah sakit daerah gitu kan. Iya. Kesiapan sendiri dok dari Rumah Sakit Wangaya jika gitu kan ada wisatawan yang suspek virus corona ini. Silakan dok. Oke, terima kasih Mas Maman. Jadi kami di Rumah Sakit Wangaya secara umum sebenarnya ini dalam mengantisipasi isu atau kasus corona ini sebenarnya biasa-biasa saja gitu. Kita lebih ke melakukan pertama ya kesiapan kita mengidentifikasi dulu. Jadi deteksi dini pasien-pasien yang datang baik di UGD di poliklinik ya. Jadi untuk kriteria kasus coronavirus ini atau nCoV 2019 ya, novel coronavirus 2019 itu ada dua ya. Pertama kriterianya harus ada gejalanya dulu, gejala klinis pasien itu. Gejala klinisnya ya, dia harus ada demam, ada sakit tenggorokan, ada sesak ya, jadi ada sesak ya. Itu gejala klinis secara umum. Setiap flu pun begitu aja lah. Ya, orang-orang flu pasti ada gejala itu. Nah, tambah sekarang ada namanya faktor risiko. Faktor risiko itu barangkali tadi Ibu Kadi sudah menjelaskan bahwa mereka harus pernah ada kontak atau bepergian ke daerah-daerah terjangkit ya, dalam hal ini yang kan Cina. Yaitu kemudian dia pernah kontak erat dengan orang lain yang sudah terkonfirmasi virus ini ya. Kemudian kontak dengan sumber binatang sebenarnya juga belum jelas binatang apa sumbernya juga belum jelas ini. Nah, jadi dari kriteria itu ya, dari gejala dan faktor risiko kita bisa menentukan namanya suspek ya, suspek. Nah, ketika ada suspek
karena di Bali rumah sakit rujukannya adalah di Sanglah. Jadi kalau sudah suspek dulu berarti kita harus transfer ke rumah sakit Sanglah. Ya itu nanti secara teknik transfer pun kita sudah siapkan itu. Ya. Nah untuk sebelum transfer kan pasien masih ada di rumah sakit. Nah itu kita taruh dulu di ruang isolasi dulu, ya isolasi yang standar lah. Kemudian setelah ditransfer baru penanganan selanjutnya di Sanglah. Ya. Kemudian kalau dia masih dalam pengawasan, ya, nanti ada suspek dan pengawasan, ya, harus dibedakan. Kalau dari pengawasan, artinya dia tidak memenuhi kriteria suspek itu, yang dua tadi itu. Hanya gejalanya saja misalnya, walaupun dia datang dari Cina, dia ada gejala demam, batuk tidak saja, tapi tidak ditunjang oleh pemeriksaan radiologis yang mengarah ke infeksi saluran paru-paru atau pneumonia. Berarti itu masih dalam pengawasan. Pengawasan ini ditangani secara pasien biasa. Gitu. Ya, jadi sama dengan pasien-pasien pneumonia umumnya. Gitu. Ya, jadi dirawat di ruang biasa. Gitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian kami di Rumah Sakit Wahyu sih sebenarnya dalam penanganan ini mengantisipasi hal ini kami sudah siapkan dari segi SDM dan fasilitas yang lain gitu. SDM-nya ya kita sudah berikan dokter-dokternya, perawat, semua yang terkait di pelayanan rumah sakit ini sudah kita berikan pemahaman ini. Ya. Karena ini kan kasus baru. Belum semua, termasuk dokter pun belum semua paham ini, ya. Sehingga tadi kami melakukan diskusi dengan teman-teman ini, dengan dokter, dengan perawat, dengan semua yang terkait dengan fasilitas. Itu kita sosialisasikanlah internal itu dan untuk mencari bahasa yang sama dulu, supaya nanti tidak semua pasien batuk, flu, demam nanti dibilang suspek corona, ditakut ini. Ya sudah tidak seperti itu. Ya. Jadi masyarakat tidak usah khawatir yang berlebihan lah gitu. Ya. Jadi yang penting menjaga kebugaran kita masing-masing ya. Ya, menjaga cara makan, higienis ya. Jadi yang penting juga sebelum menyentuh atau kontak dengan orang lain itu ya cuci tangan ini memang yang paling ampuh untuk pencegahan. Ya, cuci tangan itu yang benar ya, bukan hanya sekedar gosok-gosok dengan air gitu saja. Jadi cuci tangan itu ada ini syaratnya gitu ya. Misalnya pakai hand wrap. Kalau bepergian misalnya ke tempat-tempat umum gitu ya, bisa memakai hand wrap yang alkohol itu yang ada jelinya itu. Ya. Itu juga harus kita bekali. Saya kira itu kesiapan. Oke. Nah, Dok, kalau di Rumah Sakit Wangayo berbicara tadi ada disinggung ruang isolasi nggak sih, Dok? Ada. Terus kalau ini nih kan tadi ada pertemuan nih, Dok ya. Kira-kira gitu kan. Karena kasus ini masih hangat, Dok. Masih hangat, betul. Ada dokter-dokter yang disiagakan nggak sih kalau di Wangayo? Sebenarnya kesiapsiagaan ini kan harus semua SDM yang ada di sana ya. Memang kita fokuskan sekarang ini di front line ya. Yang akan menerima kasus ini kan di UGD, di poliklinik ya. Kalau ada kasus, ada kunjungan atau pasien yang memiliki gejala-gejala seperti itu, biar mereka lebih aware gitu. Ya, kan ada dari anamnesis ya, dari wawancara dengan pasien itu akan ketahuan. Misalnya udah demam, sesak itu ya harus ditanyakan sekarang dari mana, pernah tidak bepergian ke luar negeri atau ke Cina kan? Ya kita harus mengarah ke sana sekarang. Itu deteksi awalnya di sana nanti di UGD, di poliklinik gitu. Seperti itu. Jadi deteksi ini, tapi kita tidak usah khawatir berlebihan lah gitu ya. Oke, yang terpenting adalah rumah sakit di kita sudah siap juga, Dok ya. Oke, saya mau ke Dokter Goseka. Dok, semisal nih gitu kan, apakah boleh gitu kan ketika apakah
bisa gitu kan. Semua wisatawan yang datang dari Cina itu harus kita waspadai dok. Karena kadang ada beberapa, aduh dari Cina nih, aduh jangan sampai. Karena hampir beberapa daerah juga wilayah baik di dalam atau di luar negeri yang katakanlah ada dalam tanda kutip travel warning juga, harus hati-hati nih kalau ada orang dari Cina gitu. Jangan dok. Iya, jadi kita tidak mesti seperti itu ya. Karena apa? Karena kita setiap negara itu sudah ada kesiapan untuk minimal membatasi lapor dolaran itu. Misalnya setiap tamu ya dari luar yang khususnya dari daerah tertular itu sudah di screening di bandara, termasuk juga baik di darat maupun di udara. Di udara mungkin di bandara, darat mungkin di pelabuhan itu juga KKP kantor kesehatan pelabuhan itu sudah siaga. Jadi setiap kedatangan itu akan melewati scanner namanya thermal scanner. Jadi kalau mereka ada kelihatan demam sampai muncul 38 derajat itu, maka itu akan di sana ada kayak semacam kantor kesehatannya, di sana diperiksa dan sebagainya. Kemudian kalau memang itu ada suspeknya, itu maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan itu. Kemudian dikomunikasikan dengan dinas kesehatan provinsi dan setempat untuk dilakukan surveillance juga di lapangan di mana dia. Itu. Yang kedua juga kadang-kadang kalau dia datang dalam masa inkubasi, artinya mungkin sudah ada virusnya, kemudian belum demam dan sebagainya, karena belum 2 minggu misalnya gitu, lewat dia tidak kelihatan demam, nanti biasanya diberikan namanya HAC, Head Alert Card. Di situ dikasih diisi identitas termasuk pemeriksaan kesehatannya, kemudian diberikan komunikasi risiko pada mereka. Seandainya berapa hari kemudian, 2-3 hari kemudian ada demam, pilek, batuk, segera menghubungi pelayanan kesehatan dan sebagainya. Itu sehingga nanti penanganannya menjadi lebih cepat dan tidak sampai terjadi penularan. Kalau setiap tamu dari Cina kayak tadi itu takut nggak perlu, kecuali mereka tuh memang ada kelihatan sakit, demam, batuk, pilek, ada sesak gitu. Kalau udah sesak, demam, pilek pasti kurang berdaya lah dia, tidak bisa seperti itu ya. Kalau itu mungkin harus kita harus kita waspada lah. Kalau bisa kita jangan terlalu mendekat, itu biarkan yang berkompeten yang bisa. Semisal nih dok ya, ada wisatawan yang nakal karena kasus bukan di Indonesia sih, tapi di luar gitu kan. Ketika mau masuk bandara, minum obat penurun panas dulu sehingga tidak terdeteksi di alat thermal scannernya itu dok. Nah itu gimana nanti? Adakah upaya dari teman-teman kita di Diskes? Ya itu kan memang di bandara itu yang sudah di screening. Memang tidak panas kan udah ada anamnesis di situ, kalau ditanya-tanya dan sebagainya ada kartunya. Jadi kalau demam segera periksa, tidak Anda bahaya, bisa sampai terlambat penanganan, meninggal dan sebagainya. Kita sudah siap, segera saja datang ke pelayanan kesehatan kalau memang ada demam dan sebagainya. Oke, terima kasih. Dr. Alit, kalau dari pihak Rumah Sakit Wangaya sendiri, koordinasinya dengan teman-teman terkait ini seperti apa Pak sampai dengan saat ini? Iya. Sampai saat ini kita melakukan komunikasi yang sangat intens, terutama dengan dinas kesehatan, baik dinas kesehatan kota maupun provinsi. Karena ini kan skopnya bukan wilayah kecil, ini global gitu ya. Jadi karena nanti ketika misalnya terjadi menemukan sesuatu itu ya kita pasti akan komunikasi. Misalnya menemukan satu suspek saja misalnya, mudah-mudahan tidak sih ya. Ya kita pasti ada komunikasi ke dinas kesehatan, ke Sangla ya. Jadi untuk memastikan apakah ini betul-betul tidak suspek nih. Karena menentukan suspek itu juga tidak semudah itu ya gitu. Karena ini merupakan virus yang betul-betul baru, namanya novel coronavirus. Jadi yang sebelumnya tidak pernah ada gitu ya. Ini baru 31 Desember 2019, akhir tahun baru ditemukan nih, hadiah tahun baru nih. Gitu. Jadi dengan adanya seperti ini kita pasti akan komunikasi ya dengan dinas kesehatan, termasuk juga dengan rumah sakit yang lain kalau misalnya. Oke. Kalau di Wangaya sudah ada nggak sih dok pasien yang datang
dengan kekhawatiran itu dok, ada nggak sih? Belum. Belum ada. Mudah-mudahan tidak Semoga ada. nggak ada ya. Iya. Oke, Iya. oke. Terakhir dok, ini himbauan kepada masyarakat terutama untuk menyikapi adanya novel coronavirus ini. Iya. Jadi kami dari rumah sakit, dari tenaga kesehatan yang umumnya mengimbau ke masyarakat, pertama jangan panik. Jangan usah kita menyikapi hal ini terlalu berlebihan. Memang kita maklum ini kan suasana psikologis, Betul. yang memberikan apa namanya suasana yang agak kurang menyenangkan gitu. Jadi intinya menjaga ini dulu kesehatan diri ya, menjaga pola makan, pola tidur, istirahat. Jagalah ini kesehatan itu seoptimal mungkin gitu ya. Gitu. Kemudian siapkan ya kalau kemana-mana tuh ya ke tempat makan, kemana ke fasilitas umum, ke bandara, siapkan selalu hand hygiene untuk bahan cuci tangan itu juga. Kemudian gunakan masker kalau di tempat-tempat umum karena ini kan masih dicurigai penularan lewat airborne, jadi lewat udara. Jadi kita kemana sih harus pakai masker, itu aja. Pencegahan itu yang paling penting sebenarnya untuk pencegahan. Oke. Iya. Terakhir di Dokter Goseka nih terkait dengan pencegahan dok, terutama kepada warga Kota Denpasar. Himbauan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk warga Kota Denpasar. Iya, jadi untuk teman-teman warga Kota Denpasar menyikapi kasus novel coronavirus ini, pertama kita sikapi dengan wajar, jangan panik, tetapi tetap kita waspada, lakukan tindakan pencegahan dengan perilaku hidup bersih sehat seperti yang disampaikan oleh Dr. De Walid Parwita tadi dari ini institusinya. Itu yang kedua, tingkatkan pemahaman kita, bisa searching di Google yang resmi itu WHO dan sebagainya, juga informasi dari pemerintah. Kalau ada sosialisasi, ikuti sosialisasi itu sehingga kita bisa paham ya, dengan baik dan bisa melakukan tindakan pencegahan. Dan kita juga semua negara sudah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Contoh sama di China sudah banyak terjadi pembatasan untuk penerbangan dan sebagainya. Ya ini kita sikapi dengan baik, tidak panik dan tetap waspada. Oke, baik, terima kasih. Ya, boleh, silakan. Ya, tadi pertanyaan apakah setiap kekhawatiran datang orang Cina itu sekiranya harus itu sebenarnya kan tidak seperti itu lah ya. Jadi kita tidak usah takut atau khawatir berlebihan. Nah karena ini virus ini ada masa inkubasinya 14 hari kan. 14 hari. Jadi kalau menemukan gejala demam, batuk pilek, sesak itu, kemudian ada kontrak riwayat bepergian 14 hari sebelumnya ke Cina itu baru masuk kriteria. Kalau misalnya 2 bulan sebelumnya dia ke Cina, sekarang baru dia muncul demam, itu tidak masuk kriteria juga. Jadi dia dari WHO mengatakan ini masa inkubasinya 14 hari. Nah, itu juga Oke, baik. Intinya adalah warga kota untuk menjaga kondisi agar tetap stabil, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan PHBS ya. Iya. Oke, demikian warga kota obrolan kita untuk siang hari ini terkait dengan novel coronavirus atau nCoV 2019 bersama tadi narasumber utama saya ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dr. Luputu Sri Armini, ada PLT Direktur Utama RSUD Wangaya Dr. Dewa Putu Alit Parwita MKes, dan ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dr. Ida Bagus Gede Eka Putra. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Sekali lagi semoga ini bisa mencerahkan untuk informasinya dan menurunkan juga kadar kekhawatiran di masyarakat ya. Terima kasih. Demikian warga kota obrolan kita untuk siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda langsung dari Gedung Dharma Negara Alaya, kawasan Taman Kota Lumintang. Saya pamit, selamat siang. Om Santi 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 Om.